Piramida makanan, ilmu pengetahuan alam dan sosial pada fase C, kelas 5 sekolah dasar. Piramida makanan. Piramida makanan adalah gambar yang menunjukkan aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam sebuah ekosistem. Bentuknya seperti segitiga bertingkat karena jumlah makhluk hidup di setiap tingkatan berbeda-beda. Semakin ke atas, jumlah makhluk hidup semakin sedikit. Piramida makanan terdiri dari produsen dan beberapa tingkatan konsumen, yaitu konsumen primer sebagai konsumen tingkatan 1, konsumen sekunder sebagai konsumen tingkatan kedua, konsumen tersier sebagai konsumen tingkatan ketiga, hingga konsumen puncak pada tingkatan paling atas. Untuk yang pertama, terdapat pada bagian paling dasar yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Biasanya, tumbuhan hijau seperti rumput, padi, dan ganggang memiliki peran sebagai produsen. Peran produsen dalam rantai makanan sebagai sumber energi pertama dalam piramida makanan. Selain itu juga, produsen memiliki peran menyediakan makanan untuk hewan pemakan tumbuhan. Contoh produsen yaitu adalah rumput, daun, dan tanaman air. Pada tingkatan kedua setelah produsen, terdapat konsumen primer atau yang disebut juga dengan konsumen tingkatan 1. Konsumen primer adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Mereka mendapatkan energi dengan memakan produsen seperti rumput, daun, dan juga tanaman air. Contoh dari konsumen primer sendiri yaitu ada kambing, belalang, tikus, dan juga kelinci. Yang ketiga, pada tingkatan piramida makanan yaitu terdapat konsumen sekunder. Konsumen sekunder dapat dikenal juga sebagai konsumen tingkatan kedua. Konsumen sekunder biasanya adalah hewan karnivora atau omnivora yang memakan konsumen primer, sehingga konsumen sekunder dapat diartikan juga sebagai konsumen yang memakan rumput maupun juga memakan daging dari konsumen primer, yaitu konsumen tingkatan pertama. Contoh konsumen sekunder yaitu ada ular memakan tikus, burung memakan belalang, dan juga katak memakan serangga. Pada tingkatan ketiga piramida makanan, kita menyebut juga sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkatan ketiga. Konsumen tersier adalah hewan yang memakan konsumen sekunder. Jumlahnya lebih sedikit dan biasanya berukuran lebih besar atau memiliki kemampuan berburu lebih baik, sehingga konsumen tersier dapat menangkap konsumen sekunder sebagai makanannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konsumen tersier ada elang memakan ular, burung hantu memakan tikus, dan juga katak. Pada tingkatan paling tinggi piramida makanan, terdapat konsumen puncak yang biasanya dikenal sebagai predator. Konsumen puncak adalah hewan yang berada di bagian paling atas piramida makanan, dan juga mereka tidak memiliki pemangsa alami dalam ekosistem. Peran konsumen puncak yaitu menjaga keseimbangan populasi hewan di bawahnya dan juga mencegah ledakan populasi mangsa. Sedangkan konsumen puncak sendiri akan berakhir dengan pengurai yang akan menguraikan konsumen puncak jika konsumen puncak telah tiada. Contoh konsumen puncak yaitu ada harimau,
singa, buaya, elang besar, dan juga hiu. Contoh piramida makanan yaitu pertama, di sini terdapat produsen yaitu berupa rumput, bunga, dedaunan, tanaman, buah-buahan. Lanjut memasuki tingkatan kedua, terdapat kupu-kupu, ulat, dan belalang yang memakan produsen. Untuk tingkatan kedua, yaitu sebagai konsumen sekunder, terdapat ayam, katak, dan juga tikus. Pada tingkatan ketiga konsumen tersier, ada burung hantu dan juga ular yang memakan konsumen sekunder. Pada puncak piramida makanan, terdapat elang yang siap memakan ular dan juga burung hantu. Kali ini, Pak Hafiz akan mengajarkan piramida makanan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yaitu piramida. Piramida ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dibedakan menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, yaitu ada tingkatan paling bawah yang biasa disebut juga dengan produsen. Produsen dilanjutkan juga dengan tingkatan kedua, yaitu tingkatan pertama disebut dengan konsumen primer. Tingkatan ketiga disebut dengan konsumen sekunder. Tingkatan keempat yaitu konsumen primer, dan yang paling atas ini kita sebut dengan konsumen puncak. Produsen, seperti yang kita ingat tadi, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Berarti dapat dijelaskan bahwa produsen adalah tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan di sini harus memiliki padi. Padi ini kita masukkan pada tingkatan pertama. Selanjutnya, selain padi, terdapat lumut. Lumut juga menjadi makanan bagi makhluk hidup untuk konsumen tingkatan pertama atau konsumen primer. Selain itu juga terdapat bunga yang biasanya dimakan oleh kupu-kupu. Bunga juga termasuk sebagai produsen. Dan yang terakhir adalah rumput liar. Rumput liar banyak sekali yang memakannya. Contohnya seperti kambing, ayam, dan juga sapi. Kita taruh pada bagian produsen. Sudah masuk semua nih produsennya. Selanjutnya kita isi bagian konsumen primer. Konsumen primer, seperti diingat tadi, konsumen primer adalah hewan herbivora yang memakan produsen. Konsumen tingkatan pertama ini seperti tikus, belalang, dan juga kupu-kupu. Tikus sendiri memakan rumput liar dan lainnya. Belalang pun begitu, sedangkan kupu-kupu mengambil makanan melalui bunga. Memasuki tingkatan ketiga yang biasanya kita sebut dengan konsumen primer atau konsumen tingkatan kedua, yaitu konsumen yang memakan tingkatan pertama. Sedangkan di sini tingkatan pertamanya yaitu ada tikus, ada belalang, dan juga ada kupu-kupu. Kira-kira apa ya yang cocok masuk ke tingkatan ketiga? Betul. Di sini Pak Hafid memiliki burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga ini biasanya memakan belalang dan juga kupu-kupu. Karena itu, burung pemakan serangga masuk pada tingkatan ketiga, yaitu tingkatan kedua atau konsumen primer. Selain itu, di sini juga ada yang memakan belalang dan juga ada yang memakan kupu-kupu, yaitu ada ayam. Ayam juga masuk ke konsumen tingkatan kedua atau konsumen sekunder karena memakan belalang. Selanjutnya, di sini ada yang berwarna merah. Yang merah ini kita isi dengan konsumen tersier. Konsumen tersier adalah hewan yang memakan konsumen sekunder. Coba diperhatikan, di sini ada burung pemakan serangga dan juga ada ayam. Kira-kira siapa ya yang memakan mereka berdua?
Ya, di sini Pak Hafid ada ular. Ular kita taruh pada bagian konsumen tersier karena memakan ayam dan juga memakan burung pemakan serangga. Selanjutnya ada bagian paling puncak yang biasanya kita sebut dengan konsumen puncak. Konsumen puncak atau predator biasanya adalah hewan yang memakan konsumen tersier. Di sini terdapat elang, ada juga serigala, dan juga ada juga harimau. Tapi karena di sini ular, Pak Hafid akan memilih harimau. Harimau kita taruh pada konsumen puncak karena harimau memakan ular. Sehingga dapat dilihat bahwasannya produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan konsumen puncak memakan satu sama lain. Yang pertama terdapat produsen, yaitu padi, lumput, bunga, dan juga rumput liar. Konsumen primer yaitu ada tikus, belalang, dan juga ada kupu-kupu. Konsumen sekunder terdapat burung pemakan serangga dan juga ayam. Selanjutnya di sini ada konsumen tersier yaitu ular, dan yang paling puncak yaitu ada harimau sebagai konsumen puncak. Sudah mengerti mengenai materi piramida makanan? Oke, karena itu terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. See you.